Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, sesuai dengan pembelajaran kita akan membahas tentang karakteristik sistem memori. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama yaitu karakteristik sistem memori. Sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang perintah-perintahnya menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses atau informasi. Ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. Yang pertama ada lokasi, kedua kapasitas, ketiga satuan transfer, keempat metode akses, kelima ada kinerja, dan 6 tipe fisik, dan yang terakhir karakter fisik. Berikut adalah penjelasannya. Karakteristik yang pertama ada lokasi. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer. Yang pertama ada CPU. Memori ini berada dalam CPU dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Yang kedua ada internal. Memori ini berada di luar chip prosesor tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori internal biasanya menggunakan media RAM. Lokasi yang selanjutnya yaitu eksternal. Memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau modul atau input-output. Karakteristik yang kedua ada kapasitas. Kapasitas sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ukuran word dan jumlah word. Ukuran word memiliki kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Yang kedua ada jumlah word. Panjang word umumnya 8, 16, atau 32 bit. Karakteristik yang selanjutnya itu ada satuan transfer. Satuan transfer juga memiliki 2 macam bagian, ada word dan block. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sesuai dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua ada blok. Blok adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. Karakteristik yang selanjutnya itu ada metode akses. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data, yaitu yang pertama ada sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencairan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersamaan dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Yang selanjutnya itu ada direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan share read dan write mekanisme. Tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Waktu aksesnya pun bervariasi. Tip yang selanjutnya itu ada random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tersebut tentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan.
yang selanjutnya itu ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamannya sendiri. Waktu pencariannya pun tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Karakteristik yang selanjutnya itu ada kinerja. Di kinerja ini ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama ada access time atau waktu akses. Parameter yang selanjutnya itu adalah cycle time atau waktu siklus. Parameter yang selanjutnya itu ada transfer rate atau laju pemindahan. Karakteristik yang selanjutnya itu ada tipe fisik. Tipe fisik sendiri itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini memori yang memakai teknologi LSI atau VLSI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang selanjutnya ada magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Karakter yang selanjutnya itu adalah karakter fisik. Karakter fisik tersendiri ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada volatile, non volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Selain itu, pada memori non volatile, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatile. Memori semikonduktor dapat berupa volatile atau non-volatile. Selanjutnya itu adalah erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Itu tadi materi tentang karakteristik sistem memori. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas pada buku yang sudah saya sediakan berdasarkan materi yang sudah kalian lihat pada video tadi. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.